Baiklah, untuk soal yang pertama, diminta identifikasi karakter warga Indonesia yang baik dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya contohkan yang pertama itu sikap religius. Kita ketahui dengan adanya beragam agama yang ada di Indonesia serta para pengikutnya masing-masing. Dengan ini pasti ada aturan maupun perintah dalam ajaran agama tersebut. Dengan adanya aturan dan perintah dari ajaran agama tersebut mampu membuat kita harus menaati aturan tersebut agar bisa membentengi diri kita dan terhindar dari hal-hal yang melenceng dari ajaran tersebut. Kemudian ada sikap jujur. Sikap jujur ini diperlukan pada generasi muda saat kini karena sikap jujur merupakan sikap maupun perbuatan ataupun perkataan sesuai fakta dan kebenaran yang ada. Setelah sikap jujur itu ada sikap toleransi. Jadi sikap toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati antar perbedaan yang ada di sekitar kita, baik itu perbedaan agama, ras, suku maupun budaya ataupun perbedaan lainnya. Setelah toleransi ada sikap disiplin. Jadi sikap disiplin ini diperlukan karena sikap disiplin kita ketahui yaitu maknanya tepat waktu. Jadi disiplin ini tepat waktu terhadap aturan yang ada bisa membentengi kita agar menjadi warga negara Indonesia yang baik. Setelah sikap disiplin itu ada sikap kerja keras. Sikap kerja keras dibutuhkan bagi kita sebagai generasi muda karena dengan adanya sikap kerja keras dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan bangsa. Setelah sikap kerja keras ada sikap kreatif. Dengan adanya kreativitas yang ada pada diri kita bisa mengembangkan potensi maupun bakat-bakat ada di diri kita agar bisa menciptakan prestasi yang gemilang bagi bangsa Indonesia. Setelah kreatif itu ada mandiri. Kita sudah dewasa, sudah remaja seharusnya bisa menyelesaikan masalah secara mandiri atau menyelesaikan problem itu secara sendiri tanpa merepotkan atau melibatkan orang lain. Setelah mandiri itu ada sikap demokratis. Kita ketahui bahwa Indonesia ini memang negara demokratis. Bahkan pemilu atau pemilihan umum yang kita lakukan itu harus bersikap demokratis, yaitu kita harus memberikan kepada orang lain kesempatan agar mereka dapat membagi pendapat-pendapat mereka dan kita tidak boleh keras kepala terhadap pendapat kita sendiri. Setelah demokratis itu ada peduli sosial. Nah, peduli sosial ini bisa kita contohkan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika ada teman atau masyarakat yang mengalami kesulitan maupun kesusahan, sebaiknya kita harus menolong mereka semampu yang kita bisa. Setelah itu ada peduli lingkungan. Nah, jadi peduli lingkungan ini bisa kita wujudkan di sekitar kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menjaga alam sekitar agar tetap lestari. Setelah itu ada sikap tanggung jawab. Nah, sikap tanggung jawab ini dibutuhkan karena dengan adanya sikap tanggung jawab, kita mampu memegang amanah yang telah diberikan agar orang bisa memberikan kepercayaan kepada kita. Baiklah, menurut saya itu saja identifikasi dan contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk soal yang kedua, itu diminta pengertian dari identitas nasional dan unsur pembentuk dari identitas nasional. Jadi, kita telah dulu makna dari identitas nasional itu sendiri. Kita ketahui bahwa identitas nasional berarti jati diri, perorangan, atau seluruh warga negara yang ada di bangsa Indonesia. Sedangkan nasional berarti unsur-unsur atau simbol-simbol kebudayaan yang bisa dikembangkan secara luas hingga kita membentuk satu kesatuan yaitu Republik Indonesia. Jadi, apabila kita gabungkan, identitas nasional merupakan jati diri seorang bangsa Indonesia yang melalui unsur-unsur kebudayaan yang bisa dikembangkan menjadi satu kesatuan yaitu Republik Indonesia. Baiklah, di identitas nasional ini juga ada unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama itu ada agama. Ya, sebelumnya kita ketahui bahwa agama di Indonesia ini beragam. Nah, dengan adanya keberagaman di agama Indonesia ini, itu harusnya menjadi tonggak persatuan negeri ini. Jangan ada perpecah belahan di antara perbedaan yang ada.
Setelah agama, itu ada suku bangsa. Kita ketahui bahwa Indonesia terletak di wilayah strategis sehingga kita memiliki beragam suku bangsa. Nah, dengan adanya keberagaman inilah kita bisa bersatu dan meningkatkan kesatuan bangsa Indonesia. Setelah ada suku bangsa, itu ada bahasa. Ya, kita ketahui bahasa di daerah Indonesia itu banyak. Apapun tempatnya, itu pasti setiap daerah ada bahasanya masing-masing. Namun tetaplah bahasa kesatuan kita yaitu bahasa Indonesia sebagai pemersatu kebahasaan di Indonesia. Setelah bahasa itu ada budaya. Seperti sebelumnya, budaya di Indonesia ini juga beragam. Nah, dengan adanya keberagaman budaya inilah yang menjadi karakteristik tersendiri bagi negara kita agar bisa membedakannya dengan negara lain. Demikian itulah yang dapat saya sampaikan mengenai persoalan nomor 2. Baiklah, untuk persoalan nomor 3 itu diminta bagaimana caranya untuk mempertahankan wilayah NKRI dari sikap disintegrasi nasional. Pertama, itu tidak boleh bersikap rasis. Kita ketahui bahwa sikap rasis itu yaitu menganggap bahwa ras maupun budaya mereka itu lebih baik dari ras yang lain. Nah, sikap ini harus kita tolak mentah-mentah agar bisa mempertahankan kedaulatan di Indonesia. Setelah itu, kita memberikan dukungan ataupun kebebasan kepada orang lain untuk beragama sesuai kepercayaan dan keyakinan mereka masing-masing. Selanjutnya itu ada bertindak adil. Jadi, kita sama manusia harus bertindak adil agar dapat mewujudkan kehidupan yang rukun, sejahtera, maupun makmur. Setelah itu ada bertindak sesuai peraturan. Ya, kita ketahui bahwa peraturan itu diciptakan bukan untuk dilanggar, namun untuk membentengi diri kita agar tidak melenceng di luar peraturan tersebut. Dengan adanya bertindak sesuai peraturan agar bisa menjaga diri kita dan membentengi diri kita agar menjadi identitas nasional yang baik. Selanjutnya itu tidak semena-mena atas kekuasaan yang dimiliki. Kita contohkan, ketika kita telah memiliki jabatan ataupun kekuasaan yang tinggi yang bahkan diakui oleh seluruh orang. Nah, jabatan yang kita miliki itu tidak boleh kita lakukan semena-mena untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri. Nah, maka lakukanlah jabatan itu sebagai untuk bermanfaat kepada orang lain. Selanjutnya itu ada sikap tenggang rasa, toleransi, maupun empati. Ketiga sikap ini itu saling berkaitan satu sama lain. Dengan adanya sikap tenggang rasa, empati, maupun toleransi atau menghargai orang lain, itu bisa mewujudkan kemakmuran bangsa. Selain itu ada aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Dengan adanya aktif kegiatan dengan masyarakat ini bisa memperluas jangkauan interaksi kita dengan orang luar sehingga kita bisa menjalin persaudaraan lebih kuat. Setelah itu ada menjalankan tanggung jawab dan amanah sebaik-baiknya. Ketika kita telah diberikan tanggung jawab dan amanah oleh orang lain, berarti orang itu telah mempercayai kita agar bisa memegang amanah tersebut. Maka dari itu kita harus memegang kepercayaan mereka agar mereka tidak sakit hati ataupun tidak menganggap kita bahwa kita adalah orang yang ceroboh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk soal nomor 3. Baiklah, untuk soal yang keempat itu diminta jelaskan 3 sistem pemerintahan dan Indonesia menganut sistem apa serta jelaskan alasannya. Baiklah, yang pertama itu ada sistem pemerintahan presidensial. Jadi sistem pemerintahan presidensial ini bisa disebut dengan sistem pemerintahan kongresional. Nah, pada sistem ini lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif itu memiliki kedudukan yang independen. Di sini, kepala negara dipegang oleh presiden, sedangkan kepala pemerintah juga dipegang oleh presiden. Kepala negara dan kepala pemerintahan itu dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis. Nah, pada sistem ini tidak mengenal adanya lembaga yang memiliki supremasi tertinggi di negara tersebut. Maka dari itu, di sistem presidensial ini memiliki 3 cabang kepemerintahan. Yang pertama itu ada bidang eksekutif, ada bidang legislatif, ada bidang yudikatif yang kita kenal sebagai trias politika yang diusulkan oleh Montesquieu. Baiklah, selanjutnya itu ada sistem parlemen. Jadi pada sistem parlemen, parlemen memiliki kekuasaan tertinggi dan memiliki peranan penting dalam sistem ini. Jadi parlemen bisa mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun bisa menjatuhkan kepemerintahan bila dia mengeluarkan surat semacam mosi tidak percaya kepada pemerintahan yang dijalankan.
Selain itu juga pada sistem ini, kepala negaranya dipegang oleh presiden sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Selanjutnya itu ada sistem semi parlementer. Sistem semi parlementer itu memiliki ciri yang pertama, kepala negara dipegang oleh presiden sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kepala negara memiliki jabatan atau masa jabatan maksimal 2 periode, sedangkan kepala pemerintahan itu memiliki masa jabatan seumur hidup. Selanjutnya, hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif itu menjadi satu kesatuan. Selain itu, sistem ketika memilih kepala negara maupun kepala pemerintahan bisa dilakukan secara langsung dan dipilih oleh rakyat maupun tidak secara langsung, yaitu dipilih melalui parlemen. Nah, itulah pengertian dari ketiga sistem pemerintahan tersebut. Jadi, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Alasannya mengapa? Karena pada sistem presidensial itu menganut sikap-sikap demokratis, yaitu pada sistem ini ketika pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan itu dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga memang kita sebagai bangsa Indonesia itu memiliki nilai-nilai Pancasila yang berupa demokratis. Maka dari itu sistem pemerintahan inilah yang kita anut sekarang dan cocok di negara Indonesia. Demikian penjelasan saya untuk soal nomor 4. Baiklah, untuk soal yang kelima itu diminta bagaimana pendapat saya mengenai paham radikal yang setengah marak di wilayah Indonesia. Jadi kita ketahui bahwa paham radikal itu merupakan suatu paham yang sangat berbahaya karena tujuannya ingin memecah belahkan kedaulatan yang ada di negeri ini. Ya, kita ketahui bahwa dewasa ini kita sudah menikmati arus globalisasi, yaitu berupa teknologi contohnya. Jadi pemanfaatan teknologi secara efektif maupun pemanfaatan media sosial yang kita gunakan sehari-hari itu bisa kita gunakan agar bisa mencegah paham radikalisme dengan cara memilih ataupun memfilter informasi maupun berita-berita secara efektif agar menghindarkan kita dari paham radikalisme. Demikian itu saja pendapat saya mengenai paham radikalisme yang sedang marak di Indonesia. Baiklah, untuk soal yang keenam itu diminta bagaimana hubungan antara wawasan Nusantara, kesatuan nasional maupun bela negara. Jadi kita telah dulu makna dari wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara ini merupakan suatu ilmu atau suatu cara pandang kita terhadap kedaulatan di negeri ini berupa daratan, lautan maupun udara. Yang terpenting di sekitar kita, kita mengetahui apa yang ada di negara kita. Sedangkan ketahanan nasional merupakan suatu bentuk upaya kita agar bisa mempertahankan kedaulatan negeri ini. Sedangkan bela negara merupakan cara yang kita lakukan untuk mempertahankan ketahanan nasional. Jadi ketiga ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan cara pandang yang kita ketahui tentang wilayah negara Indonesia, serta memiliki adanya sikap bela negara untuk mempertahankan nasional Indonesia. Maka dari itu bisa menjadi kesatuan yang teguh agar kita bisa menjaga negara ini agar terhindar dengan sikap disintegrasi bangsa. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan dari ke-6 soal pertanyaan UAS atau ujian akhir semester mata kuliah PKN. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat pagi.